bahwa para sahabat itu sangat bersemangat di dalam beribadah. Jadi para sahabat itu kenapa patut kita contoh? Karena mereka ini ada semangat di dalam ibadah. Dan semangat mereka ini biasanya itu semangat mereka ini adalah orang yang konsisten. Ya, kalau mereka sudah menetapkan seperti ini, maka terus seperti itu. Seperti Abdullah bin Amr bin As. Ya. Ketika tadi diantara yang mengatakan saya akan puasa tiap hari ya, sepanjang tahun, maka ditegur Rasulullah, jangan. Ya. Puasalah setiap bulan 3 hari. Ya, kata dia ini atiku afdal min dzalik, saya mampu lebih dari itu. Kemudian Rasulullah naikkan lagi, ya, kamu puasa Senin Kamis, ya, setiap pekan itu 2 berarti 8 hari, 8 kali selama sebulan. Ini atiku afdal min dzalik, kata Abdullah bin Amr bin As, saya mampu mengerjakan lebih dari itu. Ya. Kemudian Rasulullah katakan puasalah puasa Nabi Dawud, sehari puasa sehari berbuka. Artinya sebulan itu 15 hari. Artinya Rasulullah bertingkat, mengajarkan ini bertingkat. Maka Abdullah bin Amr bin As menjelaskan, mengatakan ini atiku afdal min dzalik, saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah, saya terbiasa puasa ya. Tiap hari saya mampu. Kata Rasulullah afdal min dzalik, enggak ada yang lebih afdal dari itu sudah terbaik ya. Karena Islam adalah agama yang sejalan dengan fitrah. Kata Abdullah bin Amr bin As, untungnya Rasulullah SAW itu memberhentikan saya di puasa Daud. Kenapa? Karena setelah saya tua ya, setelah saya tua ini sangat berat, ini puasa sehari, puasa ini sangat berat. Artinya istiqomah sejak bertanya sampai tua renta, beliau istiqomah mengerjakan. Itulah para sahabat ya. Jadi ketika demikian juga ketika Rasulullah SAW dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al masjid fa idza hablun mamdudun baina sariyatain. Jadi ketika Rasulullah SAW masuk masjid malam hari itu, beliau dapati kok ada tali ya, diikat antara satu tiang ke tiang yang lain. Faqala ma hadzal habl, ini tali apa ini kok di sini di masjid kok ada talinya? Kalau para sahabat menjawab hadza hablun li Zainab, ini adalah talinya Zainab ya Rasulullah ya. Zainab ini kan putri Rasulullah ya. Fa idza fatarat ta'allaqat bih ya. Jadi kalau malam itu semangat ibadah ya, kalau pas capek ngantuk maka sambil pegangan tali ini sehingga tetap bisa ibadah. Nah, ini kan menunjukkan semangat para sahabat di dalam ibadah ya, dan konsisten terus seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hulluhu liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarkut, muttafaqun alaih ya. Jadi Rasulullah SAW beliau tidak melarang, tapi beliau ngasih jalan tengah ya. Ini lepaskan, nggak usah pakai gini-gini ya. Jadi ketika sudah capek ngantuk, tidur aja, nikmati ibadahmu. Ngantuk sekali tidur, falyarkut ya. Fa idza fatara falyarkut, muttafaqun alaih ya. Hendaklah dia tidur. Cuman berbeda dengan zaman kita. Jadi nasihat itu ya harus sesuai ya, harus tepat sasaran. Kalau orangnya ini malas-malesan kemudian dia itu dinasihati seperti jangan kamu ekstrim ibadah. Dia sudah malas ibadah, jangan ekstrim ibadah. Itu keliru. Ya. Jadi kalau seseorang ini berlebih-lebihan baru dinasihati dengan ini. Ya. Terkadang seorangnya tadi memberikan deradikalisasi kepada orang-orang yang nggak radikal itu. Ibadah saja jarang, kemudian dideradikalisasi, tambah tinggal apa agamanya? Ya. Dia itu adalah menghilangkan, mengurangi sifat radikal. Jadi kalau orang-orang seperti tadi kasih semangat untuk ibadah, itu yang paling tepat ya. Nanti kemudian dibimbing agar istiqomah di dalam beribadah. Para sahabat itu mereka
punya semangat tinggi di dalam beribadah dan stabil, ya, dan stabil. Kenapa? Karena mereka ini ada yang bimbing. Ketika mereka melihat wajah Rasulullah, maka ada semangat untuk meniru beliau, ada semangat untuk beribadah, dan ada yang mengontrol, karena ibadah mereka dikontrol dengan ilmu. Ya. Jadi di dalam menjalani ibadah kita ini ya perlu adanya mursyid, ya. Jadi orang yang punya ilmu yang mumpuni, mapan, ya, yang dijadikan sebagai guru, agar ibadah tidak hanya berpatokan pada perasaan, agar ada yang menegur, menjelaskan dalil-dalilnya itu, standarnya itu seperti ini. Karena kalau tidak, maka akan melampaui batas dan akan ada ketimpangan, ya. Jadi orang melampaui batas ini timpang, cara ibadahnya itu bertimpang, ya. Seperti orang-orang Khawarij, ya. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari Muslim itu dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul yakhruju fikum qaumun, ya, nanti akan ada, ya, petinggal Rasulullah SAW itu nanti akan keluar dari, mungkin dari kalian nanti ini ada orang-orang, sekelompok orang itu, ya, yang tahkiruna sholatakum ma sholatihim, ya, mereka itu menghina sholat kalian karena tidak sebanding dengan sholat mereka. Mereka luar biasa sholatnya, tapi tidak dibimbing dengan ilmu. Demikian juga wasiyamakum ma siyamihim, ya, mereka ini, puasa kalian ini dihina oleh mereka karena puasa mereka ini luar biasa, sangat ini semangat di dalam puasa, tapi tidak dibimbing oleh ilmu. Wa amalakum ma'amalihim, demikian juga amalan-amalan kalian yang lain, ya, dihina oleh amalan mereka karena mereka luar biasa, tapi tidak dibimbing oleh wahyu, hanya perasaan semangat saja. Yaqra'un al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an akan tapi wala yujawizu hanajirahum, bacaan Al-Qur'an mereka tidak sampai kerongkongan, tidak sampai ke hati, ya. Jadi ada ketimpangan mereka orang-orang Khawarij. Jadi semangat sholatnya tapi kemudian menghalalkan darah kelompoknya Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi ada kisah itu, ini termasuk pendukung Ali, ya, langsung dibunuh. Wanita, seorang laki-laki dan istrinya yang hamil dibunuh. Tapi kemudian ketika ada orang kafir lewat, aman. Kenapa? Ya, karena mengambil apa gitu, kita harus mengambil harta ini, mau ngambil harta, kita nggak ngambil kecuali dengan harga, ya. Kenapa? Karena ngambil harta orang ini namanya ngambil harta yang haram, kan gitu, kan ketimpangan, ya. Dalam masalah darah itu nggak diperhatikan ilmunya, dalam masalah mungkin sholat tinggi, ya. Dan sering kita jumpai seperti itu, ya. Mungkin jenggotnya luar biasa kalah jenggotnya Ustadz Budi ini mungkin, ya. Tapi nikah nggak pakai wali, asal nikah, ya. Kan kadang seperti itu, karena apa? Tidak dibimbing oleh wahyu. Jadi pentingnya ini standar keilmuan, standar ketakwaan itu adalah harus merujuk kepada dalil. Rasulullah bagaimana? Dan harus imbang, ya, antara tauhid, ibadah, akhlak ini harus diseimbangkan. Semua harus mendapatkan perhatian, bukan hanya tauhid saja, bukan hanya fikih saja, bukan hanya akhlak saja, tapi semuanya nih. Makanya ibadah yang benar adalah yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan Islam itu adalah agama wasaton, agama pertengahan, agama yang sesuai dengan fitrah. Ya, jadi kalau ada dalilnya dan dibimbing dengan ilmu, maka tampak indah mengamalkan Islam itu. Tapi kalau hanya dibimbing oleh semangat, nanti akan ada ketimpangan. Dari masalah ini, Masya Allah luar biasa, tapi kemudian kok istrinya gak nutup aurat, biasa saja. Karena tadi hanya
hanya tadi ya, letupan-letupan semangat. Maka penting kita mengkaji dalil, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dasar pijakan kita di dalam beribadah.